Lanjut. Before, latihan. Before we start the lesson, one person first day. Sebelum kita mulai, first as praises. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, satu orang bantu ibu angkat doa menggunakan bahasa Inggris. Jadi yang lain bersikap berdiri. Stand up. Ambil sikap berdiri. Bagaimana? Let us pray in the name of the Father, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, and forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you. Diandra, semoga baik kita pray. Jadi, karena kita sudah berdoa menggunakan bahasa Inggris, sekarang ibu akan mengambil aksen. Jadi, masih ingat bahwa pemahaman ibu sudah aksen? Kalian menjawab ya? Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Yes, now today we will take a test for the lesson, okay? Jadi ibu akan mengambil aksen. Perhatikan baik-baik. Membaca nama tengah dan belakang. Ya, Bu. Silakan kelas kelas. Adalah Raimunda Toko. Atanasia Nilo Puente. Christabel Nicolelie. Dionysius Reynold Blandu. Elizabeth Maileta. Timur Arpentiodopo. Franciscus Angel Wijaya. Gabriel Amadio. Perhatikan jawabannya yes, I'm here. Atau yes, miss, gitu saja. Dan sampai mana? Sekarang Enricus Beniet de Rosari. Joseph Guardiola Camacho. Maria M. Putri Deme. Marta G. Ewele. Nicolauti Nicolau Sergio Rambo. Tidak hadir. Yes, hadir. Petrus Joshua Martibuasetti. Tarcisius D. Saputra. Paulinho Y. Samisoro. Samgradiana Kasabetu. Thomas Jansen Nawanai. Yohanes Piano Dewa. Yohanes Tikram E.M. Lakidawe. Yes, I will. Yosef A. Petro. Julia Wiriyanti Laka. Vincentius Pedro Densima. Januar Ishak. Jadi yang ditahan berapa orang? 10. Perhatikan sini. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Next.
yang menyebabkan perkembangan daerah. Iyo sebut salah satunya apa? Perkembangan kerajaan-kerajaan di zaman dahulu. Ya, perkembangan kerajaan-kerajaan zaman dahulu yang ada di Indonesia. Jadi, pada hari ini kita akan belajar tentang perkembangan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu mau tanya, apa pengertian dari kekayaan alam? Kekayaan alam. Pengertian dari kekayaan alam. Itu kekayaan alam. Lihat di buku pasal masing-masing. Kekayaan alam di Indonesia merujuk pada sumber daya alam yang memiliki pada keragaman yang terdapat di wilayah Indonesia. Istilah ini mencakup berbagai aset alam, baik di darat, laut, dan udara, serta berbagai ekosistem yang ada di darat. Oke, jadi kekayaan alam di Indonesia atau ya, di sini saja kekayaan alam itu merujuk pada sumber daya alam yang melimpah. Berarti seperti kekayaan alam tadi saja kekayaan alam, tumbuhan, hewan, itu semua kekayaan yang berpusat pada alam. Jadi yang pertama, kita akan belajar tentang perkembangan daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama, kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Yang tahu kerajaan yang bercorak Hindu saja. Satu kerajaan yang bercorak Hindu apa namanya? Yang satu kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan Kutai Kartanegara. Yang berada di daerah Di Kalimantan Timur, Barat, ataupun Masehi. Oke. Ada lagi yang bisa menyebutkan kerajaan-kerajaan bergerak Hindu-Buddha. Baby. Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Ya, kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Yang berikut kerajaan apa lagi? Iyo. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera 600 Masehi. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan apa lagi? Ya, saya sebelah baby perempuan itu namanya? Meisha. Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah pada Kerajaan Kalingga. Andrew, kerajaan apa? Kerajaan Mataram di Jawa Tengah 712 Masehi. Putri. Kerajaan Mataram di Jawa Tengah 750 Masehi. Coba lagi. Inyo. Kerajaan Kediri di Jawa Timur. Kerajaan Kediri. 13 Masehi. Setelah itu kerajaan apa lagi? Kerajaan Majapahit di Jawa Timur 1292 Masehi. Untuk kerajaan apa lagi? Oh. Singosari. Kerajaan Singosari. Di mana kerajaan
Oke, sekarang perhatikan di kerajaan bercorak Islam. Satu orang baca dia punya. Coba jangan berbaca. Ya, di kerajaan bercorak Islam. Kerajaan bercorak Islam mulai berdiri pada abad ke-7 Masehi, di mana para pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Tiongkok, Udara, dan Persia mulai berdatangan ke Nusantara Indonesia. Mereka awalnya memiliki tujuan untuk berdagang, tetapi lama-kelamaan mereka menetap dan berinteraksi dengan masyarakat setempat untuk menyebarkan agama Islam. Sehingga secara perlahan para pedagang Muslim membawa perubahan baik dari sisi budaya dan sistem pemerintahan yang bercorak Islam. Hal inilah yang mendorong berkembangnya kerajaan bercorak agama Islam di Nusantara. Raja pada kerajaan Islam disebut sebagai sultan, sehingga muncullah istilah kesultanan. Kerajaan Islam di Nusantara juga memiliki peninggalan yang berbagai macam seperti masjid, batu nisan, makam, benteng, dan lain sebagainya. Oke, perhatikan. Di daerah Indonesia ada perkembangan dari kerajaan bercorak Hindu-Buddha dan kerajaan bercorak Islam. Kau perhatikan sejarahnya dari dua negara ini. Mereka datang, yang pertama mereka datang untuk berdagang, loh. Ya, benar tidak? Ya, betul. Setelah mereka datang berdagang, disitulah mereka menyebarkan agama dan kepercayaan mereka. Ya. Jadi di Indonesia, berarti di Indonesia, agama yang pertama kali muncul itu agama apa? Hindu. Dan
Perhatikan, kamu lihat di buku kalian masing-masing. Monumen itu apa monumen? Monumen adalah bangunan yang menciptakan monumen adalah bangunan yang diciptakan untuk menghormati perjuangan pahlawan. Di daerah ada tidak monumen atau patung-patung yang menggambarkan dibuat supaya kalian mengenal. Ini nih dulu kami pahlawan yang ada, yaitu buat seperti ini, makanya sekarang daerah mana ini bisa ada dan tidak dijajah lagi oleh negara-negara lain. Udah dong? Bravo. Sekarang yang terakhir ini bangunan keagamaan. Di sana tuh. Bangunan keagamaan yang bernilai sejarah. Contohnya bangunan keagamaan yang bernilai sejarah itu contohnya apa? Masjid Candi dan lain sebagainya. Candi itu bangunan sejarah agama apa? Hindu dan sementara untuk agama Islam disebut masjid dan untuk agama Kristen disebut gereja. Ibu tanya, tadi kalian sudah paham tentang materi kerajaan bercorak Buddha dan materi kerajaan bercorak Islam. Sudah. Sekarang kalian lihat tugas. Yang pertama itu ada di mana? Kalian kerjakan satu kelompok orang. Bagi waktu bukan kita bertiga. Satu kelompok orang. Kamu tiga. Dan berdua saja. Kau dengar? Perhatikan. Yang lain diam. Perhatikan nanti untuk urusan di depan. Ibu kelompok saja. Hanya ibu pilih kelompok Indonesia dan kelompoknya harus siap untuk bersama depan. Mengerti dong? Sekarang aku mulai kerja. Nanti ibu lewat. Ibu pilih untuk satunya. Kamu kerja sudah? Halaman sebelah. Benar. Kamu dua. Oh, kamu tiga. Kerja saya. Dua. Tiga atau tiga? Sudah. Cepat, Pak. Samaratungga.
Nomor 2, apakah sebutan raja pada kerajaan Islam? Sultan. Nomor 3. Nomor 4. Mengapa suatu wilayah dapat mengalami perkembangan perubahan? Ada nomor 5.
memang obat tradisional itu biasanya didapat dari tumbuh-tumbuhan, misalnya obat herbal. Kalau orang minum obat-obatnya dari akar-akar daun dan akar pohon, keren dong? Itu adalah suatu manfaat sumber daya hayati. Hayati. Sekarang kamu lihat manfaat sumber daya hayati. Itu sumber daya air, jadi dijelaskan. Air itu kemudian air tadi itu apa? Pembangkit tenaga. Selain kita minum, ada pembangkit tenaga listrik juga. Kalau kamu tulis sebagai apa? Sebagai sektor pertanian, anak. Sebagai sektor pertanian. Terus sekarang kita masuki pencarian kekayaan alam. Kamu lihat tindakan yang merusak kelestarian alam seperti apa tindakannya? Tindakan yang dapat merusak. Mesya. Pengembangan ladang benda, perburuan binatang secara liar, melakukan usaha dengan cara sampah sembarangan. Jadi itu adalah tindakan yang dapat merusak kelestarian